cerita Islam di Australia lebih tua dari yang disadari banyak orang. Jauh sebelum pemukiman Eropa, pedagang Muslim dari Nusantara telah tiba di pantai Australia. Para pelaut pemberani ini berasal dari Makassar di Sulawesi, berlayar ke selatan untuk mencari teripang, sejenis timun laut yang berharga. Pelayaran mereka yang berlangsung selama abad ke-17 dan ke-14 membawa mereka bertemu dengan komunitas aborigin di sepanjang pantai utara. Pertemuan awal ini ditandai dengan perdagangan dan pertukaran budaya. Orang Makassar menukar barang-barang seperti kain dan tembakau dengan teripang, yang kemudian mereka jual di pasar Cina. Meskipun kehadiran mereka bersifat musiman, dampaknya sangat signifikan. Mereka memperkenalkan teknologi dan ide-ide baru ke wilayah tersebut, meninggalkan warisan yang masih ditemukan hingga saat ini. Beberapa ahli bahkan berpendapat bahwa kehadiran orang Makassar mungkin telah memengaruhi bahasa dan adat istiadat aborigin. Meskipun fokus utama mereka adalah perdagangan, orang Makassar juga membawa agama mereka. Sebagai Muslim yang taat, mereka menjalankan praktik keagamaan mereka, termasuk syalat dan puasa, bahkan saat berada di laut. Sejarah lisan dan bukti arkeologis menunjukkan bahwa mereka mungkin telah berbagi beberapa kepercayaan mereka dengan orang aborigin yang mereka temui. Interaksi ini, meskipun singkat, mewakili kehadiran Islam paling awal yang diketahui di tanah Australia. Abad ke-19 menyaksikan gelombang baru kedatangan Muslim di Australia, kali ini dari arah yang berlawanan. Dengan munculnya koloni Inggris, para pengemudi unta Afghanistan dibawa ke Australia untuk membantu menjelajahi dan membuka pedalaman yang luas. Orang-orang ini, yang terampil dalam menavigasi lanskap kering, memainkan peran penting dalam mengembangkan infrastruktur dan rute transportasi. Para pengemudi unta Afghanistan, begitulah mereka dikenal, berasal dari berbagai latar belakang, tetapi banyak yang beragama Islam. Mereka mendirikan komunitas di pemukiman terpencil, membawa serta tradisi dan kepercayaan mereka. Masjid-masjid, seringkali bangunan sederhana yang terbuat dari bahan-bahan lokal, bermunculan di tempat-tempat seperti Murray, Bourke, dan Broken Hill. Ini berfungsi sebagai pusat penting untuk syalat, pertemuan komunitas, dan pelestarian identitas Islam di Tanah Baru. Kontribusi komunitas Muslim awal ini melampaui pemukiman mereka. Mereka berperan dalam pengembangan industri peternakan Australia, pembangunan rel kereta api, dan eksplorasi wilayah yang belum dipetakan. Ketahanan dan kemampuan beradaptasi mereka dalam menghadapi kondisi yang keras meninggalkan jejak yang abadi di pedalaman Australia. Paruh kedua abad ke-20 menyaksikan peningkatan signifikan dalam imigrasi Muslim ke Australia. Setelah Perang Dunia Kedua, Australia mengadopsi kebijakan imigrasi yang lebih terbuka, menyambut orang-orang dari Eropa yang dilanda perang dan sekitarnya. Di antara para pendatang baru ini terdapat Muslim dari negara-negara seperti Lebanon, Turki, dan Siprus. Gelombang imigrasi ini membawa keragaman yang lebih besar bagi populasi Muslim Australia. Masjid dan pusat Islam baru didirikan di kota-kota besar untuk mengakomodasi komunitas yang berkembang. Organisasi-organisasi Islam yang berfokus pada kesejahteraan sosial, pendidikan, dan dialog antaragama muncul untuk memenuhi kebutuhan Muslim Australia dan mendorong pemahaman antar komunitas yang berbeda. Pendirian sekolah-sekolah Islam dan lembaga-lembaga pendidikan memainkan peran penting dalam melestarikan identitas budaya dan meneruskan nilai-nilai Islam kepada generasi muda. Lembaga-lembaga ini tidak hanya menyediakan pendidikan agama, tetapi juga menawarkan ruang bagi Muslim Australia untuk terhubung dengan warisan mereka dan membangun rasa memiliki. Kisah Islam di Pasifik terjalin dengan sejarah perdagangan, migrasi, dan pertukaran budaya. Dari pelayaran awal Makassar hingga kedatangan buruh kontrak dari India Britania, Islam secara bertahap menyebar ke seluruh pulau. Saat ini, komunitas Muslim dapat ditemukan di Fiji, Caledonia Baru, Papua Nugini, dan negara-negara Pasifik lainnya. Di banyak negara Pasifik, Islam tiba melalui buruh kontrak yang dibawa untuk bekerja di perkebunan selama abad ke-19. Para buruh ini, terutama dari India, membawa serta praktik dan tradisi keagamaan mereka. Seiring waktu, mereka mendirikan masjid dan pusat Islam, berkontribusi pada lanskap keagamaan di tanah air angkat mereka. Pertumbuhan Islam di Pasifik bukannya tanpa tantangan.
Isu-isu penerimaan, integrasi dan pelestarian identitas Islam dalam masyarakat sekuler telah muncul. Namun, komunitas Muslim di Pasifik telah menunjukkan ketahanan dan kemampuan beradaptasi, berkontribusi pada tatanan sosial, ekonomi, dan masing-masing.